Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Sholawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju peradaban yang modern. Nah, teman-teman sekalian, kembali lagi kepada saya, Anissa Nurul Hidayah, mahasiswi semester 5 Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah di Rosyad Islamiyah Al-Hikmah Jakarta. Jadi pada kesempatan kali ini dan di video ini saya akan membawakan materi dengan tema mengetahui ciri-ciri tipe audiens. Nah, mari kita buka materi pada kali ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kali ini saya masih memberikan video, akan tetapi di sini saya akan memaparkan slide dari yang saya sudah bikin, yaitu materi retorika dakwah 2 ini. Nah, jadi saya akan membawakan tipe-tipe audiens. Nah, jadi tipe-tipe audiens ini adalah tipe yang ada di seminar. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah ngikut seminar, nah itu di dalam ruangan itu memiliki tipe-tipe yang berbeda-beda gitu, teman. Jadi memiliki karakter yang berbeda, cara penyampaian yang berbeda gitu. Jadi mari kita bahas. Yang pertama yaitu, sebelum masuk ke pertama, aku mau ngasih tahu dulu di sini ada 7 tipe. Yang pertama yaitu the sheep, the hotshot yang kedua, terus yang ketiga the clown, yang keempat yang keempat the sniper, yang kelima the snowman, yang keenam the black cloud, dan yang ketujuh the unwanted panelist. Nah, jadi mari kita ulas. Yang pertama yaitu the sheep. The sheep ini adalah si anak manis. Jadi tipe-tipe the sheep ini adalah anak yang nurut, yang dimana dia tuh hanya fokus mendengarkan apa yang dibicarakan oleh pemateri. Jadi karakteristik yang pertama yaitu fokus dan tenang. Yang kedua yaitu mereka tuh pendengar yang baik, dan yang ketiga mereka itu tidak suka menunjukkan kemandirian dan kreativitasnya. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang let it flow, jadi ngalir aja gitu. Jadi kalau misalkan nggak ditanya ya mereka diem, kalau misalnya tanya dia mereka jawab gitu, karena fokus dia ini hanyalah mendengarkan materi yang disampaikan oleh pemateri dalam seminar tersebut gitu. Nah, jika di ruangan ini dipenuhi oleh the sheep, suasana tuh bakal terasa terhormat. Jadi si pemateri itu bakal ngerasa, ruangan ini terhormat banget gitu loh. Nah, jadi untuk mereka ini juga nggak terlalu sering mengontarkan kontak mata kepada pemateri, karena tipe-tipe sheep ini adalah tipe yang sibuk dengan mencatat, guys. Mengatasinya itu harus berkompeten. Jadi pemateri ini harus memiliki materi yang berkompeten, dan jangan sampai the sheep ini kehilangan kepercayaan pada pemateri. Dan yang lebih unggul lagi, the sheep ini adalah orang yang bakal menjadi pembela jika sang pemateri diberikan pertanyaan yang sulit dan negatif dari peserta lain gitu. Itu yang the sheep, si anak manis. Dan untuk yang kedua yaitu the hotshot. The hotshot itu adalah si pembelajar. Jadi si pembelajar ini dia itu kayak punya karakteristik yang percaya diri, terus bersahabat, aktif mengikuti seminar. Maksudnya aktif ini dia tuh up to date banget ngikut seminar gitu loh. Nah, terus dia juga suka memberikan masukan dan keluhan. Karena semangat dia mengikuti seminar, dia itu
saking kalau misalkan udah nggak nyaman sama materi atau pemateri dalam seminar itu, dia bakal memberikan keluhan dan masukan gitu, kritik dan saran untuk meningkatkan kembali gitu loh. Nah, jadi kalau misalkan di ruangan ini dipenuhi dengan the horseshoe, peserta itu akan terlihat sangat partisipatif, positif, dan menyukai tantangan. Dia tuh suka banget diskusi. Jadi harusnya diskusi lah, mengalir dengan lancar gitu. Dia bakal mengeluarkan ide-idenya yang dia punya gitu. Terus jadi sang pemateri pun harus menguasai topik-topik yang ada dan mempersiapkan diri dengan baik atau tidak gitu loh guys. Nah, untuk cara mengatasi the horseshoe si pembelajar ini, pertama yaitu harus menyiapkan topik yang baik dan benar. Terus pemateri harus mengajak diskusi dengan baik, dan kalau misalkan si horseshoe menanyakan suatu pertanyaan ke pemateri, itu jangan langsung pura-pura tahu gitu, tapi harus melempar atau balik lagi ke diskusi gitu. Itulah the horseshoe. Dan yang ketiga yaitu the clown. The clown ini adalah si penghibur. Jadi kalau misalkan yang kita tahu adalah kan kalau misalkan kita ngikutin seminar, dia tuh kayak suka banget nyeloteh gitu, nyeloteh apa yang dikatakan pemateri ini. Tapi sebenarnya dia itu hanya untuk mencarikan suasana yang ada dalam ruangan itu. Nah, untuk karakteristiknya dia itu interaktif, yang kedua tuh cerewet, dan yang ketiga itu sedikit kurang fokus. Nah, karena dia suka banget nyeloteh, dia itu emang kadang suka kurang fokus apa yang disampaikan oleh pemateri. Nah, nanti sebagai pemateri ini, jika di ruangan itu dipenuhi dengan orang-orang the clown, harus gimana ya, dia bakal ngerasain ruangan itu bakal hidup gitu, rame kan, nggak tegang atau kaku gitu loh. Nah, tapi karena dia banyak humor, dia bakal keluar dari apa yang dia disampaikan oleh pemateri itu, bakal keluar jalur. Nah, untuk sebagai pemateri nanti harus mengatasinya dengan gunakan kemampuan sosialisasinya gitu, karena si clown ini tuh suka banget ngibur gitu. Nah, terus kita sebagai pemateri nanti bakal harus hindari sikap arogan dan terlalu serius, karena mereka ini nggak suka banget yang serius-serius gitu. Dan yang ketiga itu hindari permusuhan dan terlalu membatasi. Jadi the clown ini harus dia bebas lah sama apa yang dia utarakan gitu. Itu the clown. Dan yang keempat yaitu the sniper. Nah, the sniper ini pengkritik. Nah, untuk pengkritik, karakteristiknya itu dia lebih memulai dengan sikap dengan permusuhan, ya gimana ya, dengan muka-muka sinisnya gitu, atau ya menaruh perhatian, kayak berarti bahasanya caper kali ya, iya caper. Nah, selain caper itu, the sniper itu adalah orang yang kritis. Nah, sesuai dengan namanya, the sniper, si pengkritik, dia itu kritis. Nah, kalau misalkan di ruangan itu dipenuhi dengan orang-orang sniper, suasana tuh bakal penuh dengan persaingan dan agresif. Setiap pribadi ingin kayak menjadi pemenang gitu loh. Dia kayak merasakan menunjukin kalau gue tuh pinter di dalam seminar ini gitu. Terus, nah untuk cara mengatasinya, nah sebagai pemateri harus menunjukkan keahlian dia sebagai pemateri, mengeluarkan topik-topik yang baik. Nah, terus yang kedua, cara mengatasinya yaitu hadapi dengan percaya diri. Kalau misalkan nggak percaya diri, dia bakal makin maju untuk menyerang gitu. Dan yang terakhir yaitu sering ajak diskusi. Dan yang kelima yaitu tipenya the snowman. The snowman ini si Mr. dan Miss Cool. Nah, untuk karakteristiknya, si the snowman ini adalah orang-orang yang unresponsif. Jadi tuh orang yang kayak ya udah diem aja gitu kalau di seminar. Ya kalau misalkan ditanya ya dia jawab, tapi kalau misalkan kayak mengajukan diri untuk bertanya, dia enggak gitu. Apalagi untuk memberikan tanggapan atau semacamnya. Dan yang kedua, the snowman ini memiliki karakteristik yang penakut. Nah, penakutnya ini karena apa ya? Karena dia merasa kalau misalkan dia tuh nggak punya pengetahuan yang banyak gitu. Jadi akhirnya dia tuh mendem dan ya udah nggak bakal dia kasih tahu gitu. Dan yang terakhir, dia tuh kayak kurang percaya diri karena mungkin melihat tipe-tipe yang lainnya lebih aktif dibanding snowman. Dia itu merasa insecure dan akhirnya dia pun jadi pendiam gitu.
Nah, jika di ruangan dipenuhi dengan orang-orang The Snowman, suasana tuh bakal gimana ya, sulit gitu, karena bakal memperoleh respon dari mereka tuh susah gitu. Dan kayak sesi tanya jawab pun juga sama gitu, jadi kayak diskusi tuh susah. Nah, cara mengatasinya yaitu yang pertama, tidak mengabaikan mereka dan terus ajak interaksi. Dan yang ketiga yaitu ciptakan suasana yang hangat gitu, teman. Dan yang keenam yaitu the black cloud. Nah, the black cloud ini adalah si negative thinking. Sama dengan sniper, tapi kalau misalkan the black cloud ini adalah orang-orang yang berawal dari tipe lain dan akhirnya bisa menjadi the black cloud. Contohnya, misalnya dia the hot shoot, si pembelajar, karena pematerinya atau materinya membosankan dan akhirnya dia berubah menjadi black cloud. Dan ini orang-orang yang membosankan gitu. Nah, karakteristiknya yaitu memiliki bahasa tubuh yang negatif. Yang kedua yaitu menunjukkan gelagatnya, dia nggak suka, dia kerut kening atau dia menyilangkan tangannya atau yang lainnya. Dan dia tuh ngerasa kalau misalkan ciri-cirinya ini, dia kayak misalkan pemateri udah membawakan suatu materi yang udah pernah dia denger, dia tuh bakal ngerasa kayak agak, oh ya udah, dia bakal bosen dengerin ini gitu. Kayak gimana ya, nggak, yang nggak mau, bukan gak nerima sih, kayak oh gue udah pernah denger nih, gue nggak kayak nunjukin gelagat gue tuh nggak suka sama materi yang udah pernah dia denger gitu. Itu tipe-tipe the black cloud. Nah, jadi kalau misalkan di ruangan ini dipenuhi dengan tipe the black cloud, merasakan energi yang rendah, titik bahasa tubuh mereka loyo, dan mata mereka tuh sayu, kayak udah bosen gak mau dengerin materi lagi gitu. Dan cara mengatasinya adalah satu, ice breaking, buat suasana menjadi cair. Dan yang terakhir yaitu the unwanted panelist. Nah, the unwanted panelist ini adalah karakter yang percaya diri yang tinggi, terus dia kurang mendapatkan respect. Dan yang ketiga, menjengkelkan dan ambisius. Jadi the one panelist ini adalah si ahli yang tersasar. Jadi dia tuh kayak merasa paling oke ngajarin audiens yang lainnya, padahal pemateri sedang memberikan materinya gitu. Jadi tuh kayak ngajarin audiens yang lain gitu. Jadi orang the unwanted panelist ini nggak banyak, biasanya sekitar cuma sepasang lah, paling banyak ya 2 orang gitu. Dan tapi kalau misalkan emang dipenuhi sama orang-orang ini, baik lagi, cara mengatasinya adalah membuat kesepakatan di awal, terus memberikan aturan-aturan. Jadi yaitu kesepakatannya itu memberikan aturan atau segala macamnya, dan mengondisikan suasana. Nah, itu adalah 7 tipe-tipe audiens yang ada di seminar. Nah, mungkin aja nanti kita bakal menjadi pengisi materi di seminar, kita menemukan 7 tipe ini dan kita bisa mengatasinya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.